Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan untuk hadir di penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya, diseminasi di modul 1.4 ya. Di modul ini kita mencoba untuk bagaimana penerapan budaya positif ya. Perkenalkan, ini saya ya, Rahmat Hidayat ya. Ini foto caleg lagi waktu nyalek kemarin. Ya, oke. Ya, oke. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ternyata di modul ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, posisi kontrol guru. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini merupakan konsep inti dari budaya positif yang ternyata setelah saya mempelajari ini, kita bisa loh ya sedikit-sedikit menangani ya kayak guru-guru BK sih sebenarnya gitu. Dan hal yang telah saya pelajari dari modul ini, ternyata kita harus bisa lebih sabar, dan ternyata kita bisa sabar loh gitu. Dengan cara-caranya, oh ternyata kita harus kayak gini loh gitu, ketemu dengan masalah-masalah, dan ternyata kita selama ini jadi seperti apa di posisi kontrol gurunya gitu. Dan kita bahaslah dikit-dikit. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tahapan kebutuhan perkembangannya, sesuai minat, bakat, dan potensinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan nasional dari tujuan pendidikan di Indonesia. Miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadinya stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama, di teori kontrol ini realitas kebutuhan kita ternyata berbeda. Dan semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran beda-beda gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan, tetapi ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri atau diri siswanya sendiri nanti. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Tadinya kita berpikir seperti itu, ternyata Anda nggak bisa mengontrol orang lain sebenarnya gitu ya. Terus pemaksaan ada pada saat menyekal gagal, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang gitu. Nanti kita bahas. Disiplin positif. Disiplin berasal kata dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pembelajaran memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward atau ancaman. Jadi ternyata reward sama hukuman nggak bagus sebenarnya, kita lihat nanti ada nih. Sebagai pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal.
nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, ini yang biasanya kita ada. Nah, IBO Primary Year Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini yang mendasari dari 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua usaha kita lakukan adalah dalam rangka mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sedang memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Sudah jelas, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Selanjutnya, 5 dasar kebutuhan hidup yaitu penguasaan seperti harga diri, dianggap, terus memimpin, terus berprestasi, diakui, dan didengar. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kesenangan seperti bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Dan yang terakhir, 5 dasar kebutuhan manusia yaitu kebebasan seperti mandiri, punya pilihan, mencoba hal baru, dan mengendalikan diri. Selanjutnya motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik yang dari luar yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, ini jadi motivasi intrinsik. Selanjutnya motivasi dari intrinsik yang dari dalamnya menjadi orang mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Murid melakukan disiplin karena sadar ternyata akan nilai kebajikan dari dirinya. Nah, ini konsep disiplin identitas yang gagal ternyata selama ini. Jadi hukuman gagal sebenarnya dalam menerapkan konsep disiplin karena kalau hukuman itu kan membuat siswa atau murid menjadi menyakitkan, menjadi nggak nyaman, terus muridnya jadi takut, sifatnya memaksa, muridnya menyembunyikan kesalahan, jadi dia nggak jujur, terus muridnya menjadi rendah diri. Dan ternyata penghargaan juga merupakan konsep disiplin yang identitas gagal. Kenapa? Karena tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan, bisa menimbulkan sifat iri dengan teman-temannya, mematikan kreativitas. Dengan kita kasih penghargaan, ternyata ya udah dia segitu aja, nggak mau berkreativitas lagi. Terus menghukum dengan sistem ranking. Makanya yang sekarang kita nggak pakai ranking gitu, ya kan? Terus merampas hak menghargai dirinya. Jadi kayaknya kita sebenarnya dirinya dia tuh lebih tinggi dari apa yang udah kita hargain gitu sebenarnya gitu. Konsep disiplin identitas yang sukses, yang sebenarnya yang ternyata begini. Nah, kalau ketika ada pelanggaran kita kasih konsekuensi. Yang pertama, penguatkan jangka pendek. Yang kedua, perlunya monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, teori stimulus respon yang tadi. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali
pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Ghazali pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita bernegosiasi bukan memaksa. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita mengingatkan kepada dirinya sendiri itu bagaimana mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman tidak terencana. Kalau di konsekuensi terencana dan disepakati. Restitusinya, prosesnya menciptakan kondisi bagi si murid itu untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, tetapi di konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusinya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, gitu. Yang ketiga, bersifat satu arah kalau di hukuman dan berupa hukuman fisik. Nah, kalau di konsekuensinya, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, guru menghukum, contohnya seperti kalau di hukuman itu, guru menghukum siswa, misalnya hormat ke bendera ya, itu maksudnya ya bukan bendera ya. Siswa hormat ke bendera misalnya 10 menit, nah itu termasuk hukuman. Lari keliling lapangan itu ternyata masuk hukuman. Tapi kalau di PJOK enggak lari itu, karena lari itu merupakan kegiatan di PJOK. Nih, jadi tapi kalau di mata pelajaran yang lain, lari keliling lapangan termasuk hukuman. Terus guru memarahi muridnya sehingga menjadi takut, nah itu termasuk hukuman. Kalau di konsekuensi contohnya, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR sebanyak 2 kali lipat. Nah, karena dia tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya ya dia ngerjainnya 2 kali lipat misalnya. Nah, itu masih berbau-bau hukum juga sih sebenarnya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan, konsekuensinya. Nah, kalau di restitusi lebih lunak sih sebenarnya, tapi contohnya seperti ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Jadi dia guru mencoba untuk meyakinkan lagi apa yang sudah dia sepakati di kelas dan segala macamnya, sehingga dia bisa menyelesaikan sendiri. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lebih bisa menerima kalau di restitusi. Jadi kita sama-sama enak membuat si murid ini lebih nerimo ya bahasa Jawanya, atau nerimo tentang dirinya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebenarnya udah pernah di mana nih? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini. Kita pakai yang mana nih? Kalau saya sih biasanya waktu kemarin lagi belum belajar CGP nomor 1. Ya, sebagai penghukum ya, tapi kadang-kadang juga sebagai teman gitu. Ya, sebenarnya kita pernah semuanya, cuman kita nggak sadar kalau kita tuh di posisi ini gitu. Nah, ini 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan kasusnya siswa tidak ngerjain tugas. Kalau kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, ya udah, kamu tidak ngerjain tugas nih, ya udah tulis, ya kan, 100 kali. Nah, itu tipikal ternyata kita tuh sebagai penghukum, ternyata, ya kan. Kalau si pembuat merasa bersalah, ya kita ngomong, ibu kecewa nih, misalkan saya kecewa sama kamu udah berapa kali ibu ingatkan, udah, iya, gimana sih kamu nih, itu berarti kita sedang menjadi si posisi kontrol guru yang pembuat merasa bersalah. Nah, kalau kita sebagai teman, ya udah nggak apa-apa, nanti kamu kerjakan di rumah ya. Nah, itu ngepren tuh biasanya, tipikal guru-guru yang prinsip biasanya ya. Nah, kalau
tipikal pemantau, posisi kontrol guru yang pemantau, biasanya dia ngomong, kamu sudah tahu kan konsekuensinya, sekarang selesaikan tugasnya di depan kelas, ya, misalnya. Jadi menanyakan dia lagi gitu, kamu udah tahu kan? Iya udah tahu. Nah gitu. Nah kalau untuk manajer, kamu udah tahu kesalahan kamu, terus kamu ngapain kalau udah kayak gini? Ayo, gimana? Nah, jadi memancing untuk ya kesadaran si yang nggak si siswa yang nggak mengerjakan tugas itu, gitu. Jadi ini sebenarnya kita lima-limanya udah pernah, cuman kita nggak paham gitu. Cuman kita sekarang bagaimana nih untuk dari 5 ini mana yang kira-kira cocok sebenarnya, makanya tadi berdiferensiasi. Murid-murid tuh beda-beda, kita pakai posisi kontrol yang mana gitu. Kadang ada yang kita pakai posisi friendship, kadang kita ada yang harus penghukum, ada yang manajer. Nah itu kita bagaimana. Nah ini sedikit coba nih Bapak Ibu Guru, kalau kayak gini dari 5 posisi kontrol yang ini, dia termasuk yang mana nih Bapak Ibu kira-kira? Yang ini ya, pembuat merasa bersalah ya. Ya, kita coba lihat. Iya betul ya. Jadi kayak gitu, kata-kata yang kayak gitu ternyata kita menjadi posisi kontrol si pembuat berasa bersalah. Selanjutnya, kamu nggak pernah bener nih ngelakuinnya nih. Nah ini. Ini 5 nih. Nih, ada 5. Kira-kira yang mana? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini yang tadi nih. Ini yang pertanyaan kedua. Ayo. Hah? Ternyata yang benar sama, si pembuat merasa bersalah. Dengan kata-kata itu tinggal kita balik aja, kalau kita digituin kita kan merasa bersalah ya kan. Aduh, ya udah maaf. Nah, gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini nomor berapa? Nah, ya, manajer. Jadi posisi guru jadi manajer. Coba kita lihat. Iya benar. Udah mulai paham ya. Ini. Ayo, kamu lakukan demi Bapak ya. Yang posisi kontrol guru jadi teman. Friendship ya, kelihatan ya. Oke. Iya, teman. Udah mulai ya, jadi udah mulai ya ternyata posisi kontrol guru tuh kita sebenarnya udah pernah semua, cuman tinggal kita mau make sebagai posisi yang mana nih gitu. Nah, ini apa nih? Kamu nggak dapat nilai kalau kamu nggak pernah mengerjakan tugas. Ini kamu nih. Ayo. Ada 5. Coba kita lihat jawabannya. Pemantau. Jadi hanya memantau dia. Kamu tidak. Apanya? Posisi kontrol guru. Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Iya, memantau. Oke, nah selanjutnya ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa nggak peraturan aja? Kenapa nggak peraturan kelas? Ternyata peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Kita lihat dulu keyakinan kelas. Mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor?
mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan. Ya, hampir-hampir mirip sebenarnya antara keyakinan kelas, keyakinan dengan peraturan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu bersifat abstrak dari peraturan. Ya. Berupaya pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada tuh yang negatif. Kemarin saya udah praktek, mereka bikinnya boleh nyontek, ya itu kan negatif, nggak boleh gitu. Walaupun ini ya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak yang panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan untuk membuat. Kalau memang mau membuat keyakinan sekolah, tapi kalau ini skupnya hanya di kelas aja, ya. Jadi seperti itu. Nah ini kemarin saya udah buat contohnya terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Mudah-mudahan bisa disetel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah saya bagikan ya kertasnya, ditulis, nanti kita akan mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas artinya kelas kalian mau ada peraturan apanya, mau ada kayak gimana ya. Misalnya kelasnya mau bersih terus, berarti kan harus apa gitu. Impian kelas kalian itu bagaimana ya, ditulis di situ ya. Oke, jadi nanti kalau udah selesai kita langsung tulis di sini. Pak masuk, nggak usah pakai nama ya. Oke, silakan boleh ditulis satu aja, jangan banyak, satu aja ya. Ntar ditempel di sini ya. Oke, silakan ditulis ya. Kesepakatan kelasnya apa ya, tulis ya, tulis kesepakatan kelasnya. Yang udah selesai langsung tempel di sini. Dep, 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 dep. Langsung ya, silakan. Ya. Silakan, boleh ditulis. Yang udah selesai langsung boleh ditempel di depan kelas. Ayo, nih Mas. Ya, ditulis banyak di sana. Ya, boleh di mana aja boleh, silakan. Tulis, nempel kan? Masih nempel? Oke, ini kesepakatan kelas. Dibalik kali, terbalik. Terbalik kali. Ganti kertas, no, boleh. Terbalik ini kamu nih. Terbalik. Nih. Dah, tuh. Oke, udah. Iya, kamu lagi nempelnya. Ya udah cepetan. Ya, yang sudah boleh duduk lagi. Ya, silakan duduk lagi. Oke, di sini kita coba ya, ada buang sampah. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, ada lagi kelas bersih dan nyaman. Ini. Nih ada contohnya. Ini kelas bersih dan nyaman merupakan keyakinan kelas. Artinya kamu sudah mulai nih ya. Dengan adanya buang sampah di tempatnya, maka akan terjadi kelas yang
bersih dan nyaman. Nah, ini bagus nih. Jadi ini keyakinan kelasnya sudah dapat ya. Nah, selanjutnya papan tulis bersih. Ya, ini juga termasuk dari kelas bersih dan nyaman ya. Ya, oke. Selanjutnya kita nggak bahas semua ya. Datang tepat waktu. Oke. Sepakat nggak nih datang tepat waktu? Sepakat. Misalnya. Kayaknya banyak ya. Coba ada lagi nggak datang tepat waktu? Ini rapi bersih juga sama, bersih-bersih. Kebersihan kelas, tidak berisik. Ya. Nah, nih kebersihan kelas juga sama. Oke, kalau datang tepat waktu, keyakinan kelasnya apa? Enggak, itu bukan. Keyakinan kelasnya adalah disiplin. Benar nggak? Kita sama-sama menjaga disiplin. Berarti ini keyakinan kelasnya disiplin. Selanjutnya, lah ini ada lagi nih, boleh nyontek. Ya, sepakat gak nih? Enggak lah, enggak, karena ini negatif ya. Tidak ya, karena ini negatif, nggak boleh. Sifatnya yang positif ya. Oke, selanjutnya di sini nih dilarang menyontek. Gimana? Sepakat nggak? Dilarang menyontek. Ini negatif apa positif? Positif, ya. Selanjutnya tidak berisik. Tidak berisik termasuk kenyamanan juga ya. Nah, ini hampir sama semua nih, kelas yang ramah dan bersih. Ini masuk ke nyamanan di sini. Oke. Ini sehabis mengerjakan boleh bermain game. Wah, ini boleh nggak? Hah? Boleh tapi di rumah. Oke. Kelasnya bersih, ini juga sama. Ya. Kebersihan kelas sama nih. Boleh jajan nggak? Boleh lah ya. Pada waktunya ya. Ini masuknya ke disiplin ya. Nih ya. Nah. Ini buang sampah pada tempatnya masih sama dengan yang ini ya. Banyak juga ya. Kebersihan kelas juga sama. Wah, ini bagus nih. Oke, komunikasi yang lebih baik tanpa adanya diskriminasi dan dominasi. Wow. Sepakat nggak nih? Sepakat ya. Satu lagi ya, kita coba satu lagi. Sini keyakinan kelasnya. Menghormati guru ketika sedang menjelaskan. Sepakat? Ya, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Sopan ya. Oke. Ini kesepakatan kelasnya yang sudah ada, ini hampir sama semua. Di sini kelas bersih semua ya. Kenyamanan semua. Ya, kita sepakat diantaranya ada buang sampah pada tempatnya. Nilai keyakinannya apa tadi? Kebersihan, kenyamanan. Jadi kata-katanya menjaga kenyamanan, menjaga kebersihan. Itu yang perlu ditaati ya. Jelas? Jadi ini keyakinannya. Oke, keyakinan. Ya. Datang tepat waktu. Nilai keyakinannya adalah kita punya nilai kedisiplinan, menjaga disiplin masing-masing individu. Jelas? Dilarang menyontek. Nah, ini apa nih? Termasuk daripada nilai apa nih? Integritas, ya. Kejujuran. Benar nggak? Sama-sama menjaga kejujuran. Berarti ini nilainya jujur, nilai keyakinannya. Komunikasi tanpa diskriminasi. Wow, ini apa nih maksudnya nih? Hah?
tanpa diskriminasi. Artinya apa? Apa? Toleransi, benar, boleh kita menjaga toleransi sesama. Oke. Iya, udah tadi. Selanjutnya menghormati guru yang sedang menjelaskan, ini kesopanan ya tadi ya. Oke, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat, mudah-mudahan bisa dijalani bersama. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat hari ini. Oke, sekarang semuanya maju, kita ambil foto dari kamera itu. Yuk, silakan bangun. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Iya. Iya, jadi seperti itu terkait dengan pembentukan keyakinan kelas nanti di kelas. Ini kita bisa pakai di awal tahun ajaran baru, baik si wali kelas ataupun di mata pelajaran kita masing-masing. Jadi di mata pelajaran kita maunya bagaimana, nah itu kita bisa tuh bikin, tapi dengan kata-kata yang keyakinan kelas, jadi universal. Ketika dia melakukan kesalahan, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Ayo, kita kan kemarin udah sepakat. Iya, setelah selesai kan nanti itu dibuat poster. Iya, dibuat poster atau dibuat ini, seperti itu. Ya. Punya kelas, Pak. Kalau saya nggak punya kelas ya, Pak? Kan sama. Saya juga kan nggak punya kelas. Kita bisa di mapel kan? Iya, per mapel kita bisa. Segitiga restitusi. Nah ini ya, ketika anak yang tadi melakukan pelanggaran atau kasus atau segala macamnya, kita pakai 3 cara menanggulanginya. Jadi sekarang itu udah nggak menghukum ya. Kita lihat nih, segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada yang pertamanya validasi tindakan yang salah. Terus yang kedua menanyakan keyakinan kelas. Makanya kita harus buat keyakinan kelas ya. Terus menstabilkan identitas. Jadi yang pertama itu validasi tindakan dulu. Bener nggak nih dia yang ngelakuin? Bener nggak nih kemarin pada main kuda reot? Jangan sampai bukan saya jangan sampai salah gitu, atau sampai dia benar-benar iya Pak kemarin saya salah ngelakukan. Nah itu kita benar, berarti udah valid. Yang kedua menanyakan keyakinan kelas. Dan di awal tadi kita sudah buat keyakinan kelas, tinggal dibalikin aja. Keyakinan kelas kita bagaimana? Seharusnya bagaimana? Ya kan? Ya seharusnya begini Pak, gini-gini. Nah, habis itu baru deh menstabilkan identitasnya. Nah setelah ini kamu harus bagaimana, ya kan gitu, segala macam. Ya memang susah-susah gampang sih seperti ini, tergantung dari si siswa itu, kita bagaimana bisa memposisikan ini. Sebenarnya lebih kayak ke guru-guru BK juga sih ini mah, ya kan. Ya nggak apa-apa sih, biar semuanya dapet lah. Nah nih yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pada intinya kalau dia buat salah ya namanya juga proses pembelajaran gitu kan, namanya buat anak. Terus menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses gitu. Tadi kan misalnya identitasnya dia gagal, salah ya kan segala macam, nah dia kita geser dikit-dikit ya kan identitasnya. Harusnya kan kamu nggak gitu, harusnya bagaimana. Nah itu menstabilkan identitas. Nah ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya berbuat salah itu wajar, nggak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga melakukan hal ini, itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Ibu juga tidak mencari siapa yang salah kok, tapi kita coba cari solusi yuk untuk masalah ini gimana gitu. Jadi kayak kata-kata seperti ini juga penting gitu. Kamu berhak merasa begitu kok gitu, nggak apa-apa kamu juga begitu, tapi ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan
Bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan tertentu. Kurang T ya, nggak apa-apa. Kata-katanya biasanya nih untuk validasi, berbuat salah itu wajar, ya nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna loh nak, gitu. Ibu juga pernah melakukan yang hampir sama kayak tadi ya, untuk validasi tindakan gitu, tindakan yang salah. Jadi kita ngasih tahu kalau betul apa salah sih gitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi, coba keyakinan kelas kita gimana, tindakan kamu gimana, sinkron nggak, sesuai nggak dengan apa yang kita sepakati, gitu-gitu sih sebenarnya. Nah, menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya tadi, apa sih keyakinan kelas kita? Gitu. Yang udah kita sepakati. Nah, terus nilai apa aja yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Gitu. Apa pantas misalnya kamu berbuat seperti itu? Gitu. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya sih gitu di kelas ini gitu, kayak banyak dialog-dialog terkait dengan menyadarkan sih sebenarnya. Jadi lebih sabar kalau ini ya. Setelah mempelajari modul ini saya jadi kita coba dialog dulu, coba dulu, gali dulu ya, kita pakai posisi control manager ya kan. Kalau nggak bisa juga ya kita sabarin aja terus. Beneran, saya setelah belajar modul ini jadi nggak terlalu marah-marah lagi jadinya. Kita coba terapin ilmu yang mahal. Nah, ini kemarin sudah syuting terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi ada kasus misalnya si Rafa ini nggak ngejain tugas. Ternyata. Ya, duduk. Ya, kamu Rafa ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 88, Pak. 88. Jadi begini Rafa, alasan saya manggil kamu ke sini ya, jadi ada terkait dengan tugas nih, kamu nih belum mengerjakan tugas di PJOK nih ya, dari 6 kamu baru 2 nih. Teman-teman yang lain sudah semua. Itu. Ini bagaimana ini? Ya kan, apa benar begitu? Benar, Pak. Oh, benar. Ya kan? Baru 2? Iya. Harusnya? Seharusnya 6, Pak. Harusnya 6 ya. Ya. Jadi karena sudah mau mendekati ujian jadi harus segera nih. Makanya saya konfirmasi nih ke kamu, apa benar? Iya, Pak. Ya, benar. Jadi pasti semua itu ada kesibukan ya. Pasti ya kan, mungkin dengan mata pelajaran yang lain ya kan. Nah, jadi saya pengen tahu nih alasannya nih, ya kan, kenapa nih sampai detik ini belum nih tugasnya nih, bagaimana? Saya kasihkan main game online, Pak, di HP. Emang mainnya jam berapa? Dari pagi, kan habis pulang sekolah sampai malam, Pak. Waduh, ya. Itu bagaimana tuh kira-kira dengan kesibukan seperti itu, kira-kira menurut kamu baik atau enggak nih? Enggak, Pak. Oh, enggak. Ya. Dengan sesuai dengan kesepakatan keyakinan kita di kelas yang sudah kita buat, itu harusnya bagaimana? Seharusnya dikerjakan tepat waktu. Ya kan kemarin kita udah buat kesepakatannya harus dikerjakan tepat waktu. Tepat waktu, ya kan? Ya memang semua punya kesibukan, ya boleh sebenarnya main game tuh boleh, tapi ada waktunya, ya. Terus solusinya bagaimana? Saya akan mengerjakan tugas secepat mungkin. Oke, jadi solusinya ya dikerjakan ya. Dan juga boleh minta bantuan temannya ya. Yang penting tugasnya dilaksanakan dengan baik ya.
jangan sampai tidak dilaksanakan. Ya. Ya, Pak. Jadi menurut kamu kegiatan main game tersebut baik atau enggak? Enggak. Hah? Tidak. Tidak, tapi Boleh. boleh ya, boleh tapi dengan Sewajarnya saja. sewajarnya saja, betul. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi ditunggu tugasnya supaya dikerjakan. Oke? Ya, Pak. Oke. Bisa? Bisa. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Ya. Ya, silakan boleh keluar lagi. Ya. Nama saya Rafa Aditya Mahya, kelas 8. Saya nggak mengerjakan tugas karena kasihkan main game. Dikasih Pak Rahmat untuk mengerjakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya. Jadi begini nih ya, Dapik nih ya. Dapik kelas berapa? 88. Kelas 88. Jadi begini, alasan saya manggil Dapik ke sini ya. Tadi saya dengar katanya kamu seperti cekcok dengan teman kamu nih ya. Apa benar begitu? Benar. Ah, benar. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kesepakatan kelas tuh Pak, Oh, kita harus saling toleransi oh. Dan tidak ada cekcok di kelas. tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. tadi kamu diapain, diejek? Ya, saya diejek. Terus kamu apain tadi? Akhirnya. Saya tegur doang kenapa saya diejek, tapi saya belum sampai ke perlakuan kasar gitu kayak memukulnya, berantemnya gitu. Oke, jadi merasa tersinggung ya Dapik ya tadi. Oke, jadi sebenarnya sudah kesepakatan kelas bahwasannya nggak boleh ada yang seperti itu ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Oh, ya memang apa namanya, kita berteman juga harus dengan yang baik gitu ya, saling menghargai ya. Nah, solusinya bagaimana nih David nih dengan teman-teman yang tadi sudah mengejek nih, bagaimana nih David nih? Kita kayak aku memberi nasihat ke mereka supaya agar tidak saling mengejek temannya, biar terbentuknya toleransi. Dan habis ini kalau bisa mungkin maaf-maafkan kali ya. Iya. Nah, jadi solusinya tadi bagaimana? Saling toleransi dan menghargai ya. Dan minta maaf ya. Jadi setelah ini, dan mungkin solusi yang saya berikan lebih sabar kali ya. Jadi bagaimana untuk kedepannya David? Mungkin saya bisa untuk berusaha sabar dan menghadapi keejekannya mereka. Oke, teman-teman yang mengejek David gitu ya. Oke, jadi setelah ini David sudah tidak usah dipikirkan lagi ya. Jadi biarin saja, karena memang teman-teman semua juga kan nanti semua menjadi saudara teman kita juga ya, bukannya siapa-siapa. Jadi kita harus saling menghargai dan toleransi gitu. Dan David juga sabar ya. Oke, gitu aja. Untung aja tadi belum pukul-pukulan ya. Belum. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai pukul-pukulan ya. Dan mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi ya, dan lebih sabar lagi. Seperti itu David ya. Sepakat ya? Sepakat ya, itu aja ya. Jadi abis ini langsung maaf-maafan ya. Di temen di luar udah nungguin, jadi minta maaf juga, walaupun kamu yang diejek tapi kamu minta maaf juga nggak apa-apa ya. Nanti saya panggil teman satunya lagi ya, seperti itu ya. Terima kasih David ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Manson. Perkenalkan, nama saya David dari kelas 88. Saya memberi tanggapan tentang masalah saya yang sedang diejek teman. Dan saya tadi juga sudah dipanggil oleh Pak Rahmat, diberi solusinya. Jadi saya akan harus tetap sabar karena diejek teman saya. Sini Bu Pita. Iya.
Ya, itu tadi sekilas terkait dengan penerapan segitiga restitusi, di mana tadi kita sudah mencoba untuk menerapkan ya terkait dengan ini segitiga restitusi yang ini suatu proses dialog. Jadi kita kalau ada anak nanti membuat kasus atau segala macam, yang saya pernah coba ternyata ini lumayan ya, lumayan membuat kita lebih sabar ya kan dalam menghadapi anak-anak, nggak langsung menghukum, nggak langsung apa namanya lari push up segala macem gitu. Kita coba dialog dulu, kita coba gali dulu. Yang pertama tadi apa namanya stabilkan identitas dulu gitu. Terus yang kedua tadi validasi tindakan yang salah, benar nggak sih kamu, salah apa nggak sih kayak gitu sebenarnya ya kan, segala macemnya. Terus apa namanya selanjutnya baru menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya itu apa namanya membalikan lagi, harusnya kamu bagaimana gitu, solusinya yang kalau kayak gitu gimana gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus lebih, kalau bisa banget yang enak dapat siswa yang dia bisa tuh, tapi kalau yang nggak bisa kita ngarahin dikit-dikit segala macam. Mungkin guru BK sudah biasa kali ya Bu ya untuk mengarahkan seperti ini. Dan juga tadi kita sudah membahas juga terkait dengan apa namanya posisi kontrol guru tadi di sini ya. Nah, yang menarik, nah ini yang menarik di sini 5 penerapan posisi kontrol ya. Sebagai penghukumkah kita, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Kalau dari modul ini sih saya kira lebih ke manajer dulu gitu, yang sabar gitu ya kan. Kamu udah tahu kesalahan kamu belum? Iya, sekarang kamu bagaimana memperbaikinya ya kan. Itu lebih bijak sih sebagai guru, yang dimana notabene zaman sekarang kan sangat-sangat ya, alhamdulillah ya, sangat-sangat apa ya, kritis lah orang tuanya ya, segala macam. Kita juga harus lebih sabar gitu ya kan. Jadi ini 5 posisi kontrol yang ternyata sebenarnya kita udah pernah melakukan hal ini ya kan, sudah pernah di posisi seperti ini gitu ya. Nah ini jadi beda antara kita hukuman dan konsekuensi juga restitusi, jadi beda tata caranya ya kan. Kalau hukuman biasanya yang sifatnya menghukum ya kan, tapi kalau konsekuensi guru memberikan konsekuensi, hampir mirip-mirip sih sebenarnya dengan hukuman. Tapi kalau hukuman biasanya kadang nggak nyambung gitu, misalnya nggak ngerjain tugas tapi kok hormat bendera, itu kan nggak, ada kurang nyambung gitu. Tapi kalau konsekuensi lebih nyambung dikit, misalkan nggak ngerjain tugas, nggak ngerjain PR, berarti konsekuensinya ngerjain tugasnya 2 kali lipat misalnya. Nah itu, nah tapi kalau yang bagus itu restitusi yang dipelajari di modul ini, ada tadi segitiga restitusi. Jadi kita menggali lagi, misalkan guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Bagaimana sih masalahnya gitu, kenapa sih kamu begini, kita cari itu masalahnya, kenapa dia begitu ya kan. Oh ternyata di balik itu misalnya dia punya masalah dengan keluarganya, itu kan kita jadi tahu gitu. Jadi terbuka antara, jadi kita juga menghormati si siswa itu gitu, dia juga menghormati kita. Jadi apa namanya, penyelesaian masalahnya, solusinya juga nggak sembarangan juga gitu. Jadi nggak yang macam-macam segala macam. Jadi bisa kita tanggulangi di restitusi ini ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat yang kita perbaiki, bukan menambah masalah yang baru gitu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah ini yang sebenarnya rada sulit juga terkadang karena mungkin budaya juga di sekolah kita belum biasa dengan hal seperti ini gitu. Jadi kita coba gali dikit-dikit, mudah-mudahan sih nanti ke depannya gitu. Apalagi kalau misalnya
masing-masing guru gitu membuat keyakinan kelasnya masing-masing di mata pelajarannya masing-masing gitu. Jadi nggak cuman, jadi enak tuh kontrolnya. Jadi dari peraturan sekolah yang sudah terbuat, jadi diturunkan lagi ke nilai-nilai keyakinan yang nanti Bapak Ibu guru per mata pelajarannya punya keyakinan kelasnya masing-masing. Controllingnya enak di situ karena sudah sepakat dengan siswanya. Insya Allah sih biasanya berjalan dengan lancar kegiatan belajar mengajar di kelas di mata pelajaran masing-masing, sehingga peraturan di sekolah juga ikut terbawa gitu. Artinya ikut tertaati gitu. Ya, gimana Pak Romani? Silakan, boleh. Boleh. Ya, kalau saya di kelas namanya bukan keyakinan kelas ya, tapi kesepakatan kelas. Mungkin sama saja sih poin isinya, tapi namanya aja yang beda. Tapi setelah saya pernah lakukan seperti ini, alasan mereka dalam mengerjakan tugas tapi tidak mengerjakan nih. Jadi saya suka nanya nih, siapa yang sudah mengerjakan tugas, angkat tangan. Yang udah, yang belum nggak angkat tangan. Saya tanya lagi, siapa yang belum mengerjakan tugas, baru mereka angkat tangan. Saya tanya ini satu-satu nih, alasannya kenapa. Itu semua rata, satu persatu saya tanyain. Ada yang lupa, ada yang main. Nah, saya bertindak seperti ini. Oh begitu, kamu lupa? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau lupa, silahkan. Kita bahas aja selanjutnya. Yang sudah mengerjakan kita bahas, yang belum mengerjakan silahkan. Kalau saya seperti itu Pak, soalnya ketika kita lakukan sebuah pertanyaan itu mereka salah, mereka ngaku salah, tapi kesalahan itu akan selalu terulang. Dan gak bakal, bukan yang gak bakal sih, mungkin di pelajaran saya aja, dan itu bisa terus menerus terulang. Kamu gimana? Nggak ngerjain? Wah saya lupa Pak. Ini salah nggak menurut kamu? Salah Pak, harusnya saya ngerjain. Ya udah besok ngerjain ya. Ketika besok ditanya sama halnya, selalu itu berulang. Makanya saya sudah, ya udah yang mau ngerjain, yang mau belajar kita belajar bareng, kita lanjut ke materi berikutnya, kita koreksi. Yang nggak ngerjain ya terserah. Kalau saya seperti itu jadinya. Karena apa? Ini sudah 2 atau 3 kali saya ingatkan hal yang terjadi sama. Seperti itu, makanya yang mau belajar ayo kita lanjut, yang nggak mau belajar ya terserah. Seperti itu. Itu menurut Bapak bagaimana? Ya, terima kasih Pak Rohmani tadi ya sudah menceritakan pengalaman kelasnya terkait dengan kasus yang di kelas. Kalau menurut saya sebenarnya sudah setengah jalan tuh Pak, ternyata setengah jalan. Cuman ada di sini kan tadi kita makanya tadi di awal kita sepakatin dulu terkait dengan yang tadi video tadi ya sudah ada ya, dengan di awal bikin peraturan, kita sepakati itu peraturannya, kita turunin ke nilai-nilainya, baru kita buka keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya bisa menjadi universal dan semua siswa itu harus mentaati juga karena sudah sepakat, karena tadi sudah disepakati. Gimana seperti ini, sepakatnya sepakat. Nah ketika ada yang melanggar kan kita tinggal membalikan kembali gitu. Bagaimana nih, kamu kan kemarin sudah sepakat gitu, bagaimana gitu. Mungkin ujung-ujungnya konsekuensi gitu, apa ya. Nah kalau udah kayak gini, kamu konsekuensinya harusnya gimana, nah, janjinya gimana, ya kan. Misalkan dia mengeluarkan konsekuensinya dia sendiri, misalnya ya udah Pak, saya ngerjainnya 3 kali lipat, ya udah itu konsekuensi yang kamu tawarkan, misalnya dikerjakan gitu. Kalau memang misalnya besok nggak mengerjakan, berarti kan dia tidak mentaati keyakinan kelas yang udah kita buat gitu. Nah itu salah nggak menurut kamu? Nah, salah. Kalau salah harusnya diperbaiki. Nah, diperbaikinya bagaimana? Gitu. Jadi memang harus sabar sebenarnya gitu. Kita balikin lagi ke makanya kenapa segitiga ya, kita muter-muter aja di situ. Ketika itu mentok, balikin lagi. Ketika itu mentok, naikin lagi, muter tadi, ya kan? Mana tadi ini?
Jadi segitiga restitusi itu kenapa dibuat segitiga? Karena balik lagi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi menstabilkan identitas. Habis itu validasi tindakan yang salah. Habis itu menanyakan keyakinan kelas. Ya kan, udah keyakinan kelas, udah tahu salah segala macam, terus dia nggak ngelakuin lagi, balik lagi, stabilkan identitas lagi, ya kan, itu aja. Makanya ini buat segitiga, nggak dibuat step by step, nggak gitu kalau menurut saya. Jadi muter aja. Kemarin saya juga udah nyobain ke si Revan langsung. Ya jadi dia istirahat, baru masuk langsung jajan segala macem lah, kan ada pelajaran ya, kita coba nih ya kan, namanya baru, ilmu baru kan, dapat menstabilkan identitas. Nah gini, saya tanya itu bagus nggak bagus, itu kira-kira menurut peraturan sekolah boleh nggak itu kan. Terus gimana nih solusinya ya udah deh, nggak usah gitu atau segala macam. Solusinya nggak usah makan dulu, berarti makannya pas jam istirahat. Oke, iya, tapi kan saya lapar pak, ya balikin lagi ya kan, ya kan? Menstabilkan identitas lagi. Sebenarnya menurut peraturan sekolah bagaimana, salah nggak? Iya sih salah ya. 2 kali 3 kali muter, jadi balik lagi sampai dia benar-benar. Jadi terus solusinya gimana ya kan, gimana solusinya? Ya udah, solusinya ya deh pak, besok saya makannya jam istirahat aja gitu, atau sebelum jam bel masuk makan dulu nggak apa-apa gitu. Jadi datangnya jangan dipas, kamu tadi datangnya telat. Nah berarti kan baru lagi tuh, kasus baru lagi, ternyata datangnya telat, akhirnya belum makan, akhirnya jajan di jam pertama. Itu kan jadi kita punya 2 segitiga tuh ya kan, segitiga yang atas, segitiga yang bawah, jadi banyak gitu, banyak proses. Jadi muter aja gitu, seperti itu Pak Romani ya. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi dari kasus-kasus yang lain gitu. Mungkin ada kasus lagi yang lain? Banyak, nggak apa-apa Bu Brita, ngomong aja silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu barunya ya Pak Rahmat ya. Ini iya. Paling gak kan kita bisa menambah teknik kita ya dalam menyelesaikan masalah siswa seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu apakah segitiga restitusi ini bisa dipakai untuk semua jenis masalah atau tertentu aja, misalnya ini masalah internal siswanya aja atau ada masalah eksternal seperti itu. Kemudian jika itu tadi yang seperti kasusnya siapa ya, Davi ya, itu tadi tentang mohon maaf orang tuanya ya, teman apa orang tua ya tadi ya, nah dikatain sama orang tua itu kan ada yang saya temukan itu ada beberapa kasus lah ya, mungkin banyak ya anak di sini itu mungkin kasusnya serupa dan mungkin bahkan lebih parah ya, sehingga menyebabkan dia semacam depresi ringan lah seperti itu. Itu apakah kira-kira bisa nggak ya pakai segitiga restitusi ini? Ya, itu. Satu lagi boleh. Terus untuk anak yang acuh ya, acuh tak acuh lah, ibaratnya sudah nggak ada keinginan untuk ngapa-ngapain, belajar juga nggak mau, terus apatis lah dia, kayak ya udahlah terserah bu, nggak ngurus lah ibaratnya. Itu gimana ya cara menghadapinya seperti itu ya? Terima kasih. Saya jadi guru BK ya. Baru dapat materinya tapi masih guru BK. Yang pertama tadi terkait dengan tadi pertama terkait dengan ini bisa dipakai atau enggak. Jadi di awal itu tadi sudah ada terkait dengan diferensiasi. Masing-masing individu, masing-masing siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda, Jadi kita harus bisa menempatkan itu yang pertama, dan punya kebutuhan juga yang berbeda-beda.
ya kan. Selanjutnya ini bisa atau enggak sebenarnya ini bersifat universal. Bisa sebenarnya, cuman bagaimana kita, makanya tadi ada yang sekali bisa jadi langsung dapat solusinya, ada yang ternyata oh ini belum berhasil nih, kita coba lagi gitu dengan segitiga restitusi ini. Jadi di segitiga itu muter lagi, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, jadi bisa sebenarnya gitu. Terus yang kedua tadi apa? Masalah siswa yang masalahnya berat ya, interpretasi. Hah? Masalah siswa yang agak berat lah, sebenarnya agak berat. Oh iya, untuk masalah siswa yang rada berat sebenarnya kita harus berkolaborasi. Di situ tadi kita udah jelaskan adanya kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak cuma 2 tatap muka, kita harus melibatkan banyak untuk yang pertama ya tadi ya kan, supaya validasi tindakan salahnya nggak salah gitu, bener gitu. Jadi bisa kita carikan solusinya bersama gitu. Terus kalau yang tadi terakhir terkait dengan orang tua ya, orang tuanya yang cuek ya. Apa yang mana? Iya, ya itu. Ya makanya sebenarnya dengan ini sebenarnya kita masuk ke semua, dengan masalah apapun kita coba gitu. Namanya kita sebagai pendidik, kita coba untuk menyelesaikan masalahnya apa nih gitu. Sebenarnya masuk, mau masalah apapun kita pakai ini masuk gitu. Stabilkan identitasnya, kamu sebagai siswa harusnya bagaimana ya kan. Terus validasi tindakan salah, emang bener nggak membuat tindakan hal itu? Kalau sikap kamu kayak gitu bagaimana? Nah, gitu di situ tuh sebenarnya intinya. Kalau dia bilang, oh saya nggak apa-apa, yakin kayak gitu. Kayaknya nggak gitu deh. Kalau siswa yang baik, yang bener kayaknya nggak gitu. Gimana? Iya sih Pak, harusnya nggak begitu. Nah itu sebenarnya udah ada itikat untuk ke arah positif. Ya itu yang harus dipupuk. Dipupuk lagi, tambahin lagi, sehingga dia yakin, sehingga ujung-ujungnya dia sendiri yang solusi, yang menciptakan solusinya gitu. Kalau bisa kita kasih solusi, jangan terlalu, tapi dia yang mencari, oh berarti saya harusnya begini Pak, gini, sesuai dengan keyakinan kelas gitu, sesuai dengan keyakinan sekolah, keyakinan sekolah ya, peraturan sekolah segala macam ya gitu, seperti itu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini cukup ya, cukup. Mau ada pertanyaan lagi? Cukup? Biar masuk suaranya Pak. Gak apa-apa, satu lagi biar lebih. Oke, terima kasih Pak Rahmat buat waktunya. Mungkin sedikit berbeda kasusnya. Yang saya hadapi kendalanya adalah di luar jam reguler. Kalau saya kan guru pak itu ngajar itu di atas jam 1 atau pas Jumat. Nah kendalanya hampir sama sih, problem solving ya, bagaimana pemecahan masalahnya kita buat kesepakatan kelas sudah, keyakinan kelas sudah, tetapi yang menjadi jam pelajar itu rawan banget karena jam siang, jam pulang. Nah ini memang agak sedikit kendala sih, karena ada yang ngantuk, ada yang capek, apalagi kalau dikejar ada kerkel. Itu banyak banget persoalan yang memang numpuk gitu di situ. Menjadi agak sedikit kesulitan. Yang kedua, masalah ngajar atau belajar anak-anak gak nyaman. Karena selama ini kita belajar kan lesehan gitu. Saya tidak punya kelas khusus, kecuali memang pas rokris itu di Jumatan kan kosong bangku ya, atau kelas yang kosong. Nah ini juga bagi kami PAK agak kesulitan juga nih. Bagaimana kita menerapkan kesepakatan keyakinan kelas sedangkan fasilitas yang kita dapat untuk kenyamanan anak belajar juga mengalami kesulitan. Tetap keyakinan kelas kita buat, ya selama ini ada sedikit solusi, memang kita
apa namanya menerima dan juga tidak ada kendala berat gitu. Tapi yang bagaimana solusi ke depannya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ini supaya memang benar-benar menjadi problem solving buat anak-anak kita khususnya PAK gitu. Kira-kira gimana Pak Rahmat menghadapi jam-jam rawan belajar di luar jam reguler dan juga tempat yang belum apa ya standar gitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya tadi terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di kelas ya, yang terkait dengan kasus. Kalau itu sih sebenarnya kalau jam itu kita harus, itu khususnya saya bingung sebenarnya. Ini ke siswa apa ke guru apa ke antar gini ya kan? Nggak apa-apa sih saya coba ya kan. Jadi kalau ngelihat ini, kalau untuk ke siswanya ya Pak Iwan ya, kalau untuk ke siswanya ya itu tadi ya. Kita stabilin dulu identitasnya, kita dapat jam sekian ya kan, kita sadarin dulu gitu stabil identitas kita. Oh ternyata identitas kita ada di jam sekian, yang notabene jam 1, yang mungkin akan ngantuk ya kan, ya harus stabil gitu ya, artinya ya risiko segala macam ya itu. Terus selanjutnya validasi ya tindakan yang salah, misalnya kalau ngantuk kamu kira-kira bener nggak tuh ya kan, iya misalnya maksudnya dalam pembelajaran ya kan, silakan Bu kalau ngantuk misalkan, nah itu sebenarnya bagus atau enggak, baik atau enggak, salah atau enggak gitu. Nah itu sebenarnya dibalikin lagi gitu, seharusnya bagaimana nih ya kan keyakinan kelas kita gitu. Misalnya ya udah kalau solusinya misalkan cuci muka dulu atau pembelajarannya dibaikin dulu gitu. Nah, terkait dengan fasilitas ya, kalau terkait dengan fasilitas berarti kan itu hubungannya dengan sekolah ya. Tapi kita bisa Pak nerapin ini gitu dengan adanya ya kita apa namanya dibicarakan dengan baik-baik, dialog dulu bagaimana solusinya yang terbaik gitu. Apakah dari segi sekolahnya atau dari segi anak-anaknya ditanyakan dulu gitu. Misalkan dia nyamannya bagaimana gitu, apakah pakai bangku apa ternyata memang nyaman pakai lesehan. Nah ya kan kita nggak tahu apakah nyamannya anak-anak bagaimana gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi kita apa namanya didialogkan terlebih dahulu, biasanya lebih sabar lagi. Seperti itu Pak Iwan ya jawaban saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya. Mohon maaf karena kayaknya itu bukan bidang saya, tapi nggak apa-apa dah. Kita kan kasusnya soalnya kemana-mana ya kan ya, gitu, nggak apa-apa. Kita kan mencoba untuk di sini budaya positif intinya, membudayakan positif bagaimana apa namanya sadaran terkait dengan kesalahan atau kasus-kasus yang ada gitu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ya dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, atau menuntun atau manajer, ya kan. Makanya tadi kita diarahkan untuk menjadi manajer dulu dari 5 kontrol itu, ya kan, karena lebih sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, mengamong, menuntun ya, bukan Kiai Haji ya. Ya, untuk menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih dari saya, mohon maaf lahir dan batin ya. Apabila ada salah kata, yang penting ayo ting-ting makan opak. Yang penting kita harus kompak. Iya. Iya, bibir di kolo makan es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, makasih ya Bapak Ibu ya.